bisa mendengarkan. Adik-adik, kemarin sudah disampaikan titik-titik di mana adik-adik bisa mendengarkan suara jantung. Nah, hari ini kita switch ke sistem respirasi. Adik-adik perhatikan, di situ ada huruf B, itu artinya bronchial, adik-adik. Kalau H, itu heart. Kalau N, itu berarti suara normal pada parenkim paru-paru. Nah, adik-adik bisa melihat kalau kita mau mendengarkan suara respirasi itu orientasinya adalah B dan N, bronkus dan daerah yang ada di parenkim paru-paru adik-adik. Jadi letaknya agak sedikit ke atas, di interkostal berapa adik-adik bisa lihat di yang sebelah, gambar sebelahnya, tetapi kalau yang di dasar, yang di dekat sternum, itu adalah suara jantung. Nah sekarang adik-adik, kenapa namanya B dan N? Emang suara respirasi ada berapa? Gitu. Nanti saya akan jelaskan. Kita beranjak dulu ke berikutnya. Next, Mas. Nah, ini adik-adik suara respirasi normal. Adik-adik perhatikan ya, suara respirasi normal itu ada dua. Tetapi ada beberapa buku yang menyebut bahwa suara respirasi itu ada tiga. Kalau yang dua itu bronkial dan vesikular. Kalau yang tiga, bronkial, bronkovesikular, dan vesikular. Bedanya apa sih? Gitu. Kenapa bisa macam-macam ngasih namanya gitu. Adik-adik, coba dari namanya adalah suara bronkial. Letaknya di tempat yang B tadi, agak ke depan. Adik-adik kalau memikirkan secara lebih detail, kayaknya yang bagian B tadi itu bukan bronkus deh. Karena kalau bronkus tuh mestinya ada di percabangan trakea yang mau masuk ke parenkim paru kanan dan paru kiri. Betul adik-adik. Jadi yang bronkial tadi sebenarnya adalah suara trakeal yang masuk ke torak inlet. Tetapi dianggap kalau yang dua suara normal itu dianggap itu mewakili suara bronkial. Nah sekarang suara yang berikutnya adalah suara vesikular, yaitu suara udara yang keluar masuk di alveoli, berarti di parenkim paru-paru. Sebenarnya yang dua itu, satu di bronkus yang sebenarnya trache dan yang keluar masuk di alveoli. Tetapi kok ada suara bronkovesikuler? Nah itu tadi adik-adik, karena ada percabangan, jadi trache bercabang dua, jadi bronkus kanan dan kiri, kemudian ketutup dengan parenkim paru-paru. Ketika adik-adik mendengarkan suara di situ, maka yang terdengar adalah suara bronkus dan alveoli, makanya namanya bronkovesikular. Kira-kira begitu. Ya, jadi mohon bisa dipahami yang normal dulu adik-adik. Nah, sekarang tipikal suara yang normal ini bagaimana? Terdengar keras pada saat ekspirasi ya adik-adik ya. Kalau yang vesikular terdengar pada saat inspirasi. Adik-adik ingat ketika ke dokter dulu selalu kan tahan nafas dulu ya. Itu karena dokternya mau mendengarkan suara yang ada di parunya adik-adik. Dan itu terdengar jelas pada saat inspirasi. Kira-kira demikian adik-adik. Next, Mas Revo. Nah, boleh diklik di situ. Adik-adik nanti menggunakan headset jauh lebih jelas. Adik-adik dengarkan suara respirasi normal, ada in dan ekspirasi ya. Ini tidak mendengarkan suara bronkial dan vesikuler, tetapi inspirasi dan ekspirasi. Tetapi adik-adik akan tahu bahwa pada saat ekspirasi itu adalah suara bronkial yang terdengar. Tadi saya sudah bilang bronkial terdengar jelas pada saat ekspirasi, lebih keras, dan yang vesikular lebih keras pada saat inspirasi. Jadi adik-adik akan tahu mana yang bronkial, mana yang vesikular, mana yang inspirasi, mana yang ekspirasi. Yang adik-adik dengarkan dulu aja deh kalau gitu. Silakan Mas. Oh, mungkin di Zoom-nya belum di-share untuk sound-nya ya, sehingga suaranya nggak muncul ya, Mas ya. Tadi mungkin boleh boleh apa stop share dulu, nanti baru di-share screen lagi, tapi sound-nya dibagikan suaranya biar terdengar. Ya, ada yang sebelah kanan itu share sound-nya.
Silahkan dimainkan. Bisa ya, Mas Revo? Mohon izin Prof, apakah sudah terplay ya di laptop saya Belum, tadi? belum, belum. Oh, sebentar Nggih. Nggih, monggo. Nah, ya. Kecil sekali ya, suaranya nggak keluar ya. Nah, itu adik-adik terdengar. Mungkin kalau adik-adik menggunakan headset atau earphone, mungkin jauh lebih kedengaran. Gitu. Ya, nanti adik-adik latihan sendiri deh. Baik, berikutnya Mas. Jadi ini suara inspirasi dan ekspirasi ya adik-adik ya. Sehingga adik-adik bisa notice itu suara bronkial atau vesikular gitu. Baik, berikutnya Mas. Nah, ini suara respirasi normal itu adik-adik ada dua. Ada normal yang intensitasnya naik atau turun, ada juga yang abnormal. Jadi nanti normal itu ada yang maksudnya mengalami perubahan, tetapi bukan patologis gitu adik-adik. Contoh, kalau misalnya adik-adik melihat anjing terengah-engah atau panting, itu respirasinya sebenarnya normal suaranya, tetapi intensitasnya jadi naik. Hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan ya adik-adik ya, karena apa yang kita lihat tuh kalau terlihat atau dalam tanda kutip nampak tidak normal tuh kadang-kadang fisiologis, kadang-kadang patologis, dan adik-adik harus bijak menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan klinis yang dilakukan. Kira-kira demikian, ini kapan meningkat, kapan menurun. Kalau adik-adik teliti melihat, coba lihat suara respirasi normal bisa meningkat. Kalau frekuensinya yang naik, namanya polipnu. Tapi kalau kedalamannya yang naik, namanya hiperpnu. Jadi adik-adik tidak perlu bingung. Nanti ada takipnu. Kalau takipnu itu frekuensinya sama dengan polipnu. Tapi kalau hiperpnu kok kayaknya naik juga ya. Tapi kalau yang hiperpnu itu yang meningkat adalah kedalaman respirasinya adik-adik. Jadi mohon istilah-istilah begini adik-adik kenali betul supaya adik-adik tidak mengalami kesulitan ketika adik-adik belajar tentang hal-hal yang terkait dengan klinis, kondisi klinis ya adik-adik ya. Baik, next berikutnya. Baik, adik-adik, ini yang tadi saya sampaikan ke adik-adik bahwa suara respirasi ada yang normal yaitu bronchial. Nanti adik-adik latihan mendengarkan sekali lagi. Suara bronchial adalah suara udara yang keluar masuk pada area bronkus yang sebenarnya ketika adik-adik meletakkan stetoskop pada bagian B tadi itu sebenarnya yang didengarkan adalah suara udara yang keluar masuk pada trachea ya adik-adik ya, tetapi dianggap dapat mewakili suara bronkial. Nah, ini biasanya kalau hewannya kurus, tidak banyak lemaknya, jauh lebih mudah untuk didengarkan adik-adik karena seolah-olah tidak ada pembatas gitu, langsung lebih dekat dengan area trachea atau yang disebut dengan suara bronkial tadi. Nanti adik-adik akan melihat bahwa nanti kalau ada sesuatu yang nggak benar dengan bronkus, suaranya pasti berubah, tidak lagi suara bronkial. Tapi sekarang diterima dulu suara normalnya adik-adik ya, bronkial. Next, Mas, kalau bisa langsung di-playkan ya, diputarkan. Baik. Nah, ini suara bronkial adik-adik. Adik-adik boleh mendengarkan. Suaranya agak sedikit kasar, bayangkan udara itu lewat pada tabung yang diameternya besar, adik-adik. Nah, suaranya agak sedikit keras, tadi disebutkan di situ suaranya seperti huruf C dan H yang terjadi bersamaan. Nah, kalau vesikuler suaranya tadi jauh lebih lembut karena suara itu adalah suara udara yang bergerak masuk dan keluar dari alveoli. Seluruh parenkim paru-paru bisa menjadi area di mana adik-adik bisa mendengarkan suara vesikular, gitu ya.
Nah, sekarang suara yang abnormal, adik-adik. Suara abnormal itu ada banyak, ada padan kata istilah dan lain sebagainya. Adik-adik tidak boleh bingung. Kalau mau nanti kita lihat dulu ini, tapi suara respirasi abnormal itu sebenarnya ada 5, adik-adik. Ada crackles, crackles nanti ada yang halus, ada yang kasar, kayak beli bakso gitu ya. Kemudian ada wheezing, kemudian ada stridor, kemudian ada stertor, kemudian ada friction rub. Friction rub itu adik-adik harus paham dengan anatominya sistem respirasi. Itu dimulai dari hidung, kemudian laring, kemudian trachea, bercabang dua dari bronkus kanan kiri, bercabang kecil-kecil menjadi bronkeolus, kemudian ke alveoli adik-adik. Nah, jangan lupa di luar dari parenkim paru-paru itu ada 2 selaput yang letaknya tidak berhimpitan atau tidak tumpuk. Selaput tipis yang nempel ke paru-paru namanya pleura visceral adik-adik. Nanti di sebelahnya lagi ada pleura parietal. Di antara pleura visceral dan parietal itu ada namanya rongga pleura. Nah, disitulah biasanya akumulasi cairan kalau terjadi inflamasi atau infeksi ngumpul di situ. Namanya pleural effusion. Jadi efusi itu tumpukan cairan yang ada di pleura, namanya pleural effusion. Kalau orang awam menyebutnya paru-paru basah yang kemudian ditusuk dari punggung kalau orang kemudian diambil. Teknik mengambil cairan yang ada di rongga dada ada yang namanya kalau asites abdominosentesis, kalau di torak namanya torakosentesis, kira-kira demikian adik-adik. Nah sekarang kita coba lihat penjelasan dari suara abnormal paru-paru ya adik-adik atau respirasi ya. Silakan Mas, lanjut Mas. Adik-adik lihat di sini crackles. Crackles itu kalau adik-adik mau mencatat ya, suara respirasi abnormal yang terdengar jelas pada saat inspirasi, adik-adik, dan problemnya ada di parenkim paru-paru, di mana jalan nafas yang ada di parenkim paru-paru yang dimaksud adalah alveoli itu dia tersumbat. Alveoli kan isinya mestinya udara. Kalau tersumbat berarti isinya apa? Ya cairan adik-adik gitu. Cairan bisa macam-macam ya, bisa transudat, modified transudat, eksudat, atau yang lainnya. Sehingga ketika adik-adik mendengarkan suara ini, suaranya seperti apa ya, adik-adik punya sesuatu gelembung begitu, kemudian karena udara itu mau keluar, dia bercampur dengan cairan, sehingga ada effort yang keras untuk mengeluarkan udara itu. Jadi suaranya namanya crackles adik-adik gitu adik-adik ada suara yang letupan keras ketika udara itu mau masuk ataupun mau keluar. Tapi biasanya lebih jelas pada saat udara itu masuk ke dalam alveoli. Kira-kira begitu ya adik-adik ya untuk ini. Kemudian kok ada crackles, ada yang halus, ada yang kasar. Itu namanya apa ya maksudnya? Adik-adik logikanya begini aja. Kalau yang halus berarti dia keluar masuk pada area yang diameternya kurang dari 2 milimeter adik-adik. Kecil banget. Sehingga suaranya halus ketika ada suara krek, 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 itu halus sekali. Tetapi kalau untuk yang kasar itu biasanya pada diameter di atas 2, tapi di bawah 5 milimeter adik-adik. Kenapa kecil banget ya Prof gitu? Karena menyesuaikan dengan yang tadi. Dia terjadinya di area tepi dari paru-paru adik-adik, parenkim paru. Sehingga orientasi kita adalah alveoli dan alveoli itu diameternya kecil banget adik-adik gitu ya. Nah, dengan ini semoga adik-adik bisa lebih paham gitu. Apakah kalau yang kasar itu hanya di alveoli? Tidak. Kalau ada bronchioli yang dia diameternya kisaran 2 sampai 5 bisa jadi menimbulkan suara crackles yang kasar ini ya adik-adik. Gitu ya kira-kira. Next, Mas.
Nah, ini ada yang halus, ada yang kasar. Saya sudah menyampaikan ke adik-adik, pegang saja prinsip bahwa kalau crackless itu ada kompresi atau ada kolaps pada alveoli atau bronchioli ya adik-adik. Kemudian yang terjadi adalah jelas pada saat inspirasi. Bayangkan mau memasukkan udara ke tempat yang diameternya kecil, pasti effortnya itu pada saat mau masuk adik-adik. Gitu ya. Kemudian, apalagi udah kecil, kemudian tersumbat sehingga muncullah suara crackless ini. Kira-kira penjelasan ini demikian adik-adik supaya adik-adik tidak terlalu bingung dengan apa yang saya sampaikan atau yang ada di slide ini supaya ada guideline untuk adik-adik. Next. Ini untuk yang kasar, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau yang kasar itu biasanya diameternya jauh lebih besar ya adik-adik ya, supaya adik-adik juga gampang memahami. Jadi prinsip yang tadi saya sampaikan dipegang saja untuk membedakan apa itu crackless dan membedakan juga apakah itu crackless yang kasar dan yang halus. Gitu ya. Kalau yang halus itu namanya fine crackless ya adik-adik. Kalau ini coarse crackless gitu. Next, Mas. Nah, ini suara-suara respirasi fine dan oh itu boleh dinyalakan. Ini ada dua, satunya fine, satunya coarse crackles ya adik-adik ya. Coba aja. Bisa dinyalakan Mas cari. Nah, boleh. Ini yang fine adik-adik. Lihat amplitudenya tipis banget adik-adik. Nanti adik-adik dengarkan. Pulmonare odema berarti di dalam alveoli itu ada cairan seperti yang saya jelaskan. Karena kecil dia fine halus di alveoli. Adik-adik ini jelas juga. Ini lebih kasar, ini yang kasar. Tapi pada saat auskultasi kan kita tidak lihat gambaran kasar atau halus seperti ini adik-adik. Jadi harus membiasakan mendengarkan menggunakan stetoskop. Kira-kira demikian. Selanjutnya Mas. Wheezing, adik-adik, wheezing itu belum ya, saya jelaskan dulu untuk wheezing, adik-adik. Wheezing ini continuous, adik-adik, jadi terus gitu ya. Kemudian musikal. Mungkin contoh paling gampang orang yang sakit asma adik-adik atau orang Jawa bilang mengi itu kan suaranya atau suara respirasinya kan kayak ngik ngok gitu ya. Maksudnya ada musikalnya gitu dan dia continuous terus menerus. Nah, untuk wheezing ini kalau adik-adik mau ambil atau mencatat, dia jelas pada saat ekspirasi adik-adik. Biasanya problemnya bukan di paru-paru tapi di bronkus dan trachea. Penyebabnya apa? Bronkus dan trahe yang diameternya lebih besar, dia mengalami penyempitan adik-adik. Bayangkan udara yang banyak, dapat banyak, kemudian lewat di tempat yang sempit, kayak main seruling itu adik-adik kenapa ditutup dan lain sebagainya. Nah itu untuk menimbulkan suara ini sepertinya. Bising itu seperti itu. Dan dia jelas pada saat kebalikan ya, ekspirasi adik-adik. Jadi kalau adik-adik, kalau diameternya besar, masuknya kan gampang adik-adik. Tapi untuk keluar itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar, terutama di bagian yang mengalami penyempitan. Kira-kira demikian. Next, Mas, boleh dicoba untuk dimainkan. Silakan. Nah, ini bagian yang menyempit itu adik-adik yang suaranya bising. Nanti kalau misalnya ini berulang ya nanti ada suara yang kasar lagi, kemudian ada yang tadi analoginya yang ngik-ngok tadi ya adik-adik ya, yang suara mengi tadi itu. Baik, selanjutnya Mas. Ini bising juga, ronki itu ada low, ada yang high pitch, adik-adik tergantung dari besar kecilnya atau parah tidaknya penyempitan yang terjadi. Nah, ini kalau adik-adik lihat, kalau yang low pitch itu disebabkan suara abnormal, nadanya rendah. Adik-adik kayak kalau ada lomba-lomba menyanyi itu, oh pitchnya kurang tinggi, oh ini terlalu rendah dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Jadi seperti pada crackles tadi ada halus dan kasar. Kalau pada ronki atau wheezing itu ada yang low, ada yang high pitch, tergantung dari bagian mana yang kena. Logikanya
Kalau low pitch itu biasanya terjadi pada yang diameternya gede. Di mana? Ya pasti bukan alveoli. Kan gitu saja adik-adik. Jadi pemahamannya akan jauh lebih mudah. Tetapi sekali lagi tidak semudah saya ngomong. Tidak segampang yang ada di slide. Adik-adik harus praktis gitu ya. Baik, selanjutnya. Ini suara juga yang adik-adik boleh mendengarkan. Ada apa enggak ini? Kayaknya enggak ada ya, Mas. Nah, ada adik-adik. Nah, ini ronki ya adik-adik. Nah, makin lama makin kecil kan adik-adik. Nah, itu dia. Pada saat inspirasi, pada saat ekspirasi, ronki itu jauh lebih jelas. Itu yang menyempitkan pada saat ekspirasi adik-adik. Itu ya. Nanti adik-adik perhatikan kembali dipelajari sendiri. Next, Mas. Ini yang pleural rap adik-adik. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan ke adik-adik bahwa ada paru-paru, kemudian ada dua pleura yang nempel, visceral dan parietal. Nah, rongga pleura itu ada, itu memang membuat jarak antara pleura visceral dan parietal adik-adik. Bayangkan kalau ada radang pada pleura, maka rongga itu akan hilang sehingga pleura yang visceral dengan yang parietal itu akan mendekat kemudian akan bergesek. Nah, gesekan ini yang disebut dengan pleural rap pada saat ambil nafas, keluar nafas itu kan otomatis karena satu nempel di paru-paru pasti akan bergesek ini yang pleura, parietal, dan visceral. Ini yang disebut dengan pleural rap atau suara friksi ya adik-adik ya. Jadi kayak adik-adik punya bukan kertas, punya tas kresek yang masih baru, kemudian kan adik-adik mau pisahkan, nah suaranya kayak itu adik-adik. Friksi, suara friksi ya, terdengar jelas sekali. Berikutnya, Mas. Nah, ini pleural, jadi adik-adik nanti kalau mendengarkan tuh kayak serak, serak, serak gitu, bergesek adik-adik. Coba kita dengarkan sama-sama. Tidak terlalu jelas ya. Nanti coba adik-adik menggunakan headset atau earphone, begitu insya Allah akan jauh lebih jelas. Jadi bergesek ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya Mas. Oh, sudah habis. Boleh stop share dulu. Saya akan tambahkan dua suara abnormal pada sistem respirasi. Yang berikutnya adalah stridor, adik-adik. Stridor, yang berikutnya, yang terakhir adalah stertor. Itu agak sedikit beda ya, adik-adik ya. Kalau stridor itu problemnya di laring. Adik-adik tahu ya, laring. Kemudian stridor ini terdengar keras pada saat inspirasi dan ekspirasi. Dan ya adik-adik ya, in dan ex gitu. Penyebabnya apa? Laringnya ini menyempit adik-adik. Atau dia mengalami stenosis. Ujung-ujungnya menyempit juga kan. Sehingga seperti suara ronki, tapi kalau yang ronki tadi itu di bronkus yang jauh lebih bawah, kalau ini di laring. Jadi mungkin stridor itu kayak suara yang ngorok itu loh adik-adik ya. Itu kan pada saat inspirasi keras, pada saat ekspirasi keras. Nah, itu adik-adik harus identifikasi bahwa problemnya ada di laring. Nah, kalau stertor beda lagi. Dia terdengar keras pada saat inspirasi saja, adik-adik. Kemudian problemnya ada di faring, adik-adik. Jadi dengan mengenali suara, sebenarnya kita dibantu untuk melokalisir lesi itu ada di mana, begitu. Nah, kalau untuk yang tadi, suara friksi tadi, yang pleura tadi, dia terdengar pada saat inspirasi atau ekspirasi, adik-adik. Nanti itu jelas banget karena letaknya di pinggiran paru-paru, sehingga ketika kita taruh stetoskop di dinding torak, suaranya akan terdengar sangat keras. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan kepada adik-adik pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Nanti kalau diperlukan beberapa bacaan, mungkin kalau saya nemu dan ada, kemudian sempat, nanti saya titipkan ke Revo ya. Baik, Revo terima kasih banyak ya Mas ya, sudah bantu untuk share screen. Google Form untuk daftar hadir sudah ada di Komting masing